And if it lifts you higher, put in me your desire, a passion worthy of your name. On the sound forever, heart and heaven together, singing holy is your name. And if it lifts you higher, put in me your desire, a passion worthy of your name. Not from my weakness into your greatness. This broken heart is all you want. Singing holy, heart like heaven, singing holy, God Almighty, on this earth goes out, singing holy is your name. Singing holy, heart like heaven, singing holy, God Almighty, on this earth goes out, singing holy is your name. Singing holy is your Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat hari ini, kita mau tetap katakan Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh merasakan kebaikan Tuhan lebih lagi melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam pujian penyembahan kita, dan kita akan mulai ibadah kita di dalam doa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada saat hari ini Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan, untuk kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami Tuhan, dalam ibadah kami pada saat hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau kirim, Engkau utus untuk kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sesuatu yang baru Tuhan kami boleh rasakan. Biarlah kami yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang terikat Tuhan lepaskan di dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beberapa saat kita akan sembah Tuhan kita. Haleluya Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh bersyukur akan kebaikan Tuhan yang sudah kami terima dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan Kau limpahkan atas kami yang percaya, dimanapun kami berada Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah segala pujian syukur kami hanya untuk Tuhan pada hari ini Tuhan. Kan kami katakan, banyaklah Kau berbuat di dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu rancangan Engkau adalah rancangan damai sejahtera, terjadi di hidup. Panggil dia Bapa, Bapa yang mengerti. Engkau tahu segala isi hati kami Tuhan, segala yang kami perlukan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Yang mengalami kasih Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ini kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, kami merendahkan hidup kami, bersyukur akan kebaikan Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara, sebab Engkau yang memberikan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, kami bersatu hati menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Dan kami katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Ya Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami tidak
bergetar Tuhan. Sebab kami tahu Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Dan panggil namanya Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Ini iman kami Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Katakan bersama-sama. Kami mau lebih lagi bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Satu kali lagi katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang memberikan kasih setianya. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, di tempat ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan bersyukur kepada Engkau. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan mengasihi Tuhan bersama berkata, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Kita mau masuki gerbangnya Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, haleluya. Dialah Allah sukacita kita. Kita mau lebih lagi tinggikan Dia. Haleluya. Kita mau nyanyikan nyanyian baru ini bagi Tuhan. Sama-sama. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur ya. Ku bersorak memuji Tuhan, Dia sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari bersyukur lagi kepada Tuhan. Kami nyanyikan pujian bagi Engkau Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur ya. Ku bersaksikan kebaikan yang mengalir di sepanjang hidup kita. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Angkat jempol kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik,
kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah yes Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Dia Allah yang baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Kasih setia Tuhan menjadikan kita orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Kita kembali naikkan pujian kita kepada Tuhan, haleluya. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Angkat tangan kita, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kesehatan, napas hidup, itu berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Katakan bersama-sama, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat Tuhan diberikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, Allah sanggup untuk melimpahkan segala-galanya yang kita perlukan. Bapak Ibu Saudara, sangat besar bagi, mari memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bangsa kita diberkati oleh Tuhan, keluarga kita diberkati oleh Tuhan, haleluya. Biarlah mata kita tetap tertuju kepada sumber berkat. Biarlah Tuhan Yesus namanya. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagi setiap kita yang percaya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, aku diberkati. Mari jemaat Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dia sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Dia sanggup, dia sanggup
untuk menyediakan, diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Kembali Tuhan, kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan pada saat hari ini. Saya tidak tahu kebaikan-kebaikan apa yang sudah Bapak Ibu Saudara terima di dalam pergumulannya, dalam kehidupan. Tetapi satu yang kita percaya di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Dia Tuhan yang selalu menyertai kita, apapun keadaan kita. Dia Tuhan Allah yang ajaib. Kita mau persiapkan seluruh kehidupan kita untuk terima kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya. Haleluya Yesus, Kau Allah yang ajaib. Katakan bersama-sama. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Dan katakan, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi dalam hidup kami Tuhan. Katakan bersama-sama. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Kami mau lebih lagi bersyukur Tuhan. Ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu?
Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan, hanya Engkau Bapa yang menjadi kekuatan, pertolongan, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk memuji, memuliakan, membesarkan dan mengagungkan nama-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami percaya Roh-Mu mengurapi kami dan membuat kami menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan kami. Biar itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, seperti dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah berkat kasih anugerah dan perkenanan Tuhan, Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami percaya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam puji-pujian. Dan saat ini kami mempersiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kami boleh menerima kembali kebenaran firman-Mu. Bapak, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, ajar kami lewat firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang menjadi terang bagi kaki kami, pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin sulit, semakin susah ini Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah tuntunan yang utama bagi kami. Oleh karena itu Bapak, biar Roh-Mu mengurapi pikiran dan hati kami. Buat kami mengerti rencana Tuhan di balik setiap perkara yang kami alami. Karena kami rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kami. Apa yang Tuhan rencanakan itu baik bagi hidup kami. Dan kami mau belajar taat, mendengarkan dan mentaati, melakukan apa yang Kau katakan. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Di antara anak-anak-Mu yang saat ini juga di rumah mereka masing-masing mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau menguduskan ruangan mereka, menguduskan hati dan pikiran mereka. Biar bersama-sama kami boleh dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh menjalani hidup kami dengan penuh sukacita dan penuh optimis. Karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami. Kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, kita ketemu lagi saat ini saudara. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu semua di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini kita semua sedang diuji oleh Tuhan. Kita diuji secara mandiri, sendiri. Artinya iman kita itu dibangun sendiri. Kita tidak bisa kumpul dengan orang lain, kita tidak bisa beribadah. Dan kita harus membangun sendiri iman kita. Dan bagi saya, menurut pengertian saya, itu bagus bagi kita. Itu baik bagi kita. Kalau kita bisa membangun secara mandiri iman kita. Kenapa? Yang pertama, kehidupan iman itu dimulai dengan kehidupan iman yang mandiri. Firman Tuhan berkata, Bapa orang percaya, yaitu Abraham. Dia Bapa orang percaya, dia yang mempelopori kehidupan iman sampai kita sekarang. Firman Tuhan berkata, dia berjalan dari tempat persinggahan kepada tempat persinggahan. Tidak ada gereja, tidak ada sinagog, tidak ada apapun. Tapi dia bisa membangun iman di dalam Tuhan. Karena apa? Ketika dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, firman Tuhan berkata dia membangun mesbah. Mesbah itu yang pertama bicara ibadah.
Ya Bapak Ibu, ibadah itu bicara doa, penyembahan, pujian, sukacita, dan firman Tuhan. Tapi yang kedua, mesbah juga bicara persekutuan. Antara Abraham dengan Ishak, Abraham dengan Ismail. Dia membangun persekutuan dengan Tuhan. Nah, mesbah juga yang ketiga bicara apa? Korban. Selalu ada korban di atas mesbah. Dan itu ibadah. Ibadah kita tidak pernah lepas dari 3 hal ini. Dan itu dibangun di dalam yang namanya keluarga. Ya, jadi memang sangat penting kalau kita bisa membangun iman secara mandiri. Yang kedua, saya berpikir ketika kita diuji secara mandiri, kita jadi ngerti sampai di mana sebenarnya kita membangun iman kita ini dari apa. Saya pribadi, saya merasa iman saya ini cetek. Iman saya ini sebenarnya ketika menghadapi badai COVID-19, saya merasa iman saya itu sebenarnya kecil sekali. Karena ketika awalnya saya kena penyakit. Dan terus terang saya ketakutan karena saya sesak napas selama 6 hari. Saya merasa Tuhan, ternyata apa yang saya banggakan selama ini nggak ada apa-apanya. Firman Tuhan berkata kita bisa membangun iman kita pribadi di atas rumput kering, jerami. Sesuatu yang bisa terbakar dengan mudah. Kita bisa membangun iman kita di atas kayu, dasarnya kayu, dan mudah juga terbakar. Tetapi kita bisa membangun iman kita di atas perak, kata 1 Korintus. Di atas batu permata. Dan di atas emas. Di dalam Markus pasal 9, ayat yang ke-49 di sana dikatakan, karena setiap orang akan digarami dengan api. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dia berkata semua orang akan digarami dengan api. Untuk apa digarami? Supaya awet. Supaya tahan lama. Dan Tuhan ingin iman kita itu tahan sampai akhir. Tahan banting. Tahan segala cuaca, tahan segala keadaan. Tetap kuat, tetap ikut Tuhan. Firman Tuhan berkata kita akan digarami dengan api. Dan emas semakin dipanaskan, dia akan semakin mengkilat. Tuhan ingin iman kita didasarkan dengan emas. Tetapi yang ketiga, saya punya 3 alasan. Kenapa kita diuji secara mandiri itu bagus bagi kita. Yang ketiga adalah karena kita juga akan mempertanggungjawabkan hasil ujian kita ini secara mandiri di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa panggil istri kita, suami kita, anak kita, atau bapak gembala kita, tolong ya mah, kalau aku diadili sama Tuhan, bela aku, bilang aku suami yang baik. Nggak bisa saudara. Kita nggak bisa, Pak Gembala, nanti kalau saya menghadapi tahta suci, ya Bapak Gembala bilang aku ini pelayan Tuhan, nggak bisa. Bilang aku jemaat yang rajin, nggak bisa. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sendiri di hadapan Tuhan. Makanya Yudas berkata, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang suci. Wow saudara, suci itu berarti murni. Dimulai dengan Injil, ditengahi dengan Injil, diakhiri dengan Injil. Kehidupan kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan itu murni, itu suci. Di atas kemurnian itu 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, sebab itu saudara-saudaraku berdirilah teguh di dalam iman. Jangan goyah. Di atas kemurnian kita membangun iman kita dengan teguh. Bapak Ibu, ketika kita sedang dilanda oleh pandemi, hamba-hamba Tuhan gede kelahi. Yang satu bilang, kau sesat. Yang satu bilang, nabi palsu. Ngeri, saudara. Itu hamba Tuhan dengan jemaat ribuan. Dibanding kita nggak ada apa-apanya. Tapi saya bilang, kenapa dia nggak datang? Kalau dia tahu salah, datangi orangnya. Seperti Benihin ditegur oleh pendeta desa
Ketika Benihin mengajarkan Allah-Allah kecil, Benihin mengajarkan Injil kemakmuran, ada pendeta dari desa yang datang. Dia bukan menjelekkan Benihin, dia datang, dia bicara dengan Benihin, kamu salah. Kenapa enggak seperti itu? Bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan izinkan kita mengalami tantangan ujian, kita harus membangun iman kita di atas dasar yang kuat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 12 dia bicara tentang ujian. Dia bilang begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, luar biasa. Tuhan tidak bilang berbahagialah orang yang sudah menang dalam pencobaan. Kalau kita menang, kita masuk surga sudah. Kita udah dapat mahkota kehidupan, itu orang yang menang. Tapi Tuhan berkata berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Karena apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tuhan pingin satu perkara yang ada dalam kehidupan kita adalah kita bertahan, pantang menyerah, tetap ikut Tuhan. Apapun yang kita alami kita mau berkata Tuhan baik. Amin. Tuhan selalu baik di dalam kehidupan saya. Tuhan pingin kita seperti mobil. Tahan banting, tahan segala cuaca. Anak-anak muda biasanya ketika masih muda impiannya tuh setinggi langit. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau dia bilang pasangan, saya pingin kalau cewek yang tampan dan mapan. Kalau cowok yang cantik, kalau bisa yang kaya juga. Dan yang keibuan mungkin. Tapi ketika dia menginjak umur 30 tahun, dia merasa tidak ada yang dapat, kan dia bilang, udahlah gak apa-apa. Tampan yang biasanya tetap menarik, tampan walaupun gak mapan gak apa-apa. Yang penting ada. Yang laki bilang, ya gak apa-apalah. Cantik, gak keibuan pun gak apa-apa. Tapi ternyata ketika dia berumur 40 tahun, dia bilang, kok aku gak dapat-dapat. Dia bukan turunkan standar, dia banting harga. Dia bilang gak apa-apa lah, gak tampan, gak mapan, yang penting cinta sama saya. Tapi ternyata gak dapat-dapat. Tapi justru ketika dia dalam posisi susah, dia galau, tiba-tiba datang seorang pria yang sesuai dengan kriteria pertama, tampan dan mapan. Tetapi orang sebelah, dia bilang, Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya pencobaan yang melebihi kekuatan saya? Ketika ada waktu saya, Tuhan tidak kasih yang tampan dan mapan. Kenapa sesudah saya seperti ini, Tuhan beri yang seperti ini? Bertahan gak? Tetap percaya gak sama Tuhan? Tetap yakin gak Tuhan berikan yang terbaik? Itu yang Tuhan bilang, bertahan di dalam iman sampai akhir. Bapak Ibu, yang saya kasih dalam Tuhan, kira-kira 150 tahun yang lalu, ada seorang anak yang lahir. Ketika dia tumbuh sekolah, ternyata dia anak yang sangat bodoh. Ya. Bodoh sekali. Dia tinggal di Amerika, dan dia anak yang bodoh. Guru-gurunya sampai pusing dengan anak ini. Waduh, anak ini gak punya masa depan. Sangat bodoh. Sampai suatu saat ketika anak ini pulang sekolah, gurunya panggil, Dek, sini Dek. Kamu bawa surat ini ya. Tidak boleh buka. Oh iya Pak Guru, saya bawa. Dengan gembira anak ini bawa, kasih ibumu. Dia pulang, dia bilang, Mi, aku dapat surat Mi. Dapat surat. Nih Mi, ketika mamanya baca surat itu, mamanya menangis. Menangis luar biasa, tapi mamanya bilang nih, Dek, bunyi surat ini adalah, kamu anak yang sangat jenius. Kami tidak sanggup mengajar kamu. Makanya sekarang kami kembalikan kamu kepada ibumu supaya ibumu ngajar. Dia bilang, Dek, kamu anak yang paling jenius. Tapi ibu ini ngomong sambil nangis. Kamu anak yang paling jenius. Dan sejak saat itu anak ini diajar ibunya di rumah.
Di kemudian hari, anak ini menjadi orang yang paling hebat di Amerika. Karena dia menjadi orang yang memiliki penemuan paling banyak. Dia punya hak paten 1090 hak paten. Bayangkan saudara. Punya satu hak paten aja saudara brilian. Dia punya 1090 kalau tidak salah hak paten. Dan salah satu penemuannya yang paling besar adalah apa yang sedang kita nikmati saat ini. Bola lampu. Dia menemukan listrik. Orang ini namanya Thomas Alva Edison. Ketika ibunya meninggal, dia sangat sedih. Karena ibunya ini mentor satu-satunya di dalam hidupnya yang mengajar dia sampai dia menjadi orang sukses. Dalam keadaan galau dia pergi ke gudang dan dia membongkar-bongkar. Dia lihat meja ibunya, ada laci dia duduk, aku mau lihat. Dia buka laci, dia lihat, wah ini surat yang aku dikasih guru kemarin. Waktu aku masih kecil. Diambil surat itu dia baca. Di situ tertulis begini saudara. Anak ibu adalah anak yang paling bodoh. Ya, anak ibu adalah anak yang paling bodoh. Kami nggak mau lagi ngajar anak ibu. Ketika Thomas Alva Edison membaca surat itu, dia menangis berjam-jam. Akhirnya dia menulis bukunya, dia tulis, aku Thomas Alva Edison, anak yang bodoh, tapi punya ibu yang pantang menyerah. Aku menjadi orang yang hebat pada zamanku. Kenapa? Karena ibunya tetap bertahan di dalam pengharapan dan kekuatan. Dia percaya Tuhan sanggup menolong anaknya. Kalau dia bisa, bagaimana dengan kita? Tuhan ingin kita bertahan, apapun tantangan yang kita hadapi. Percaya ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, ada jalan keluar, ada kebaikan, ada kemuliaan di balik badai. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Dia mengerjakan ajaib. Perkara ajaib adalah perkara yang biasa bagi Tuhan. Mujizat itu perkara yang enteng bagi Tuhan. Tapi maukah kita bertahan di dalam iman, di tengah-tengah kehidupan kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Aku tetap pegang janji firman-Mu. Apa yang Kau rancangkan dalam hidupku adalah yang terbaik. Tuhan kita tidak pernah gagal membentuk hidup kita dan mengarahkan hidup kita ke masa depan yang terbaik. Mari tetap percaya. Tetapi Yakobus bukan hanya bicara tentang bertahan di dalam pencobaan. Amsal berkata, jika engkau tawar hati. Ya, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Itu yang membuat Daud tidak takut menghadapi Goliat. Karena dia percaya Tuhan ada di dalam hidupnya. Yakobus juga bicara tentang bagaimana kita bertahan di dalam pencobaan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 ada kata-kata yang aneh menurut saya Bapak Ibu. Yang tidak sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah ini saudara ngeri. Saya dikasih Tuhan ujian, tidak sesak napas selama 6 hari. Hari ketiga saya diserang, mungkin secara mental roh saya diserang. Saya tidak bisa tidur sampai jam 1. Saya sesak napas dan saya ketakutan. Pada jam 12:30 tuh bunyi di depan rumah, boom, besar itu. Saya merasa saya nggak sanggup, tapi ketika boom begitu, lega di dalam hati saya dan saya lepas. Ketakutan. Tapi firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kita ketemu orang yang lagi kena masalah, kita bilang, yang sabar ya, yang kuat ya, semangat ya. Kalau kita datang ke orang kawin baru kita bilang, semoga jadi suami istri yang berbahagia.
Tetapi firman Tuhan berkata di sini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu seperti orang apa saudara? Jatuh ketimpa tangga itu orang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sudah sakit, bangkrut lagi, itu seperti itu. Tapi Tuhan tetap berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini perkara yang sangat penting. Karena cara kita memandang ujian, cara kita menilai ujian itu akan menentukan berat ringannya kita melewati ujian itu, akan menentukan mudah atau sukar kita melewati ujian itu. Ketika kita menganggap ujian itu sebagai sesuatu beban yang berat, dia akan memberatkan hidupmu. Ketika kita menganggap ujian itu sebagai sesuatu yang menyakitkan hati kita, kita kecewa. Tidak ada orang yang bisa kuat dengan kekecewaan. Ketika kita menganggap ujian itu sebagai sakit hati, bilang, kenapa aku harus mengalami hal ini? Aku nggak salah. Kita tidak pernah menyelesaikan ujian dengan sakit hati. Ketika kita menganggap ujian itu sebagai kutuk, dia akan menjadi kutuk dalam hidup kita. Tapi ketika kita menganggap ujian itu seperti firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Orang yang bahagia akan menimbulkan kelegaan dan kekuatan di dalam hati dan kemurnian di dalam pikiran. Sehingga dia bisa menentukan langkahnya dengan baik. Firman Tuhan berkata, zaman ini zaman Nuh. Dan saudara tahu sebenarnya Nuh ini keturunan 10 dari Adam, keturunan ke-7 ada namanya Henok. Sebenarnya pada zaman Henok, dunia sudah kacau. Nuh itu puncak dari kehancuran dunia. Ketika Lamek melahirkan Nuh, firman Tuhan berkata, Lamek bicara begini, anak ini membawa penghiburan bagiku di tengah-tengah pekerjaanku yang susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Nuh artinya istirahat, kelegaan. Itu maksud dari ayat ini. Ketika kita tenang, kita lega di dalam pikiran, kita akan kuat menghadapi tantangan. Ya, ketika kita menghadapi dengan ketenangan dan kelegaan, itu akan memberikan kekuatan kita melewati setiap ujian dan tantangan. Bahkan itu akan menguatkan kesehatan kita. Ya, Amsal berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, bukan obat saja, obat yang manjur. Akan memberikan kesehatan. Bapak yang sering mengumumkan COVID-19 suatu saat, kira-kira seminggu yang lalu dia berkata begini, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan pelihara hati yang gembira. Saya bilang, hati yang gembira dia bilang, supaya tubuhmu kuat. Karena hati gembira itu akan menaikkan imun, daya tahan tubuh kita. Makanya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Dan kelegaan akan menguatkan batin kita. Yesus berkata, di dalam Matius pasal 11 ayat 29, 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan pingin kita mengubah cara pandang kita. Masalah ujian yang kita hadapi pandemi ini adalah cara Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Di dalam ayat yang ketiga disatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu, ada dua perkara dari ketekunan. Tekun pertama berarti setia. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang tekun menantikan aku. Artinya orang yang setia menantikan aku. Ketika kita bertahan di dalam ujian, firman Tuhan berkata, akan menimbulkan ketekunan, kesetiaan. Tapi tekun juga bisa berarti dua, rajin. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ujian menimbulkan ketekunan. Amerika dulu negara budak.
Tapi ketika mereka tekun, mereka menjadi negara nomor 1 di dunia. Jepang pernah hancur karena bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi mereka menjadi orang nomor 1 di Asia, negara nomor 1 di Asia. Karena mereka melewati ujian dengan ketekunan. Saya percaya kita akan kuat melewati pandemi. Karena Tuhan bersama dengan kita. Ayat 4 di sana dikatakan, dan biarlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang. Jadi hasil dari semuanya adalah supaya kita berbuah. Akhir dari khotbah ini saya ingin berkata sama Bapak Ibu, suatu saat kita akan ketemu dengan Tuhan. Dia akan datang, dia akan bertemu dengan kita. Dan Tuhan tidak cari daun di dalam hidupmu. Daun bicara harta, daun bicara kemakmuran secara jasmani. Tuhan tidak cari itu. Tetapi Tuhan cari buah yang kau hasilkan. Apakah engkau menghasilkan buah? Kalau engkau menggerutu diuji oleh Tuhan, engkau tidak akan menghasilkan buah. Kalau engkau hidup di dalam kepahitan karena ujian yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, engkau tidak akan menghasilkan buah. Suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan mencari buah di dalam kehidupan kita. Mari jadi anak Tuhan yang kuat. Percaya kasih dan anugerahnya cukup bagi kita. Saya akan mengakhiri firman Tuhan di dalam kita membaca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Suatu ayat yang indah. Saya ingin Bapak Ibu semua yang ada di rumah baca bersama-sama dengan saya. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Sesudah itu kita akan memuji Tuhan. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-88. Kita sudah dapat semua. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Semusim semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. semusim Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. kasih dan setiamu. Kasih dan setia, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. tak pernah Kami akan layu kuat. di Tuhan bersama dengan hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
Cakrawalah, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Kau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Kami percaya kami semua umat Tuhan yang dengan sungguh hati beribadah kepada Tuhan, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Walaupun kami hari ini beribadah di tempat kami masing-masing dalam keluarga kami, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua para pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan dalam ibadah hari ini Tuhan. Hidup pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat firman-Mu. Tuhan memakai dalam kehidupannya. Tuhan menyertai dalam setiap pelayanannya. Banyak jiwa yang akan diberkati melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu di dalam kehidupan pribadi, hidup rumah tangga, hidup nikah, pendidikan anak-anak dan kesehatan mereka disertai dan ditolong oleh Tuhan. Segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan hari-hari ini, ketika mereka melakukan dengan roh yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti menyertai bahkan memberkati. Kami tetap berdoa Tuhan di hari-hari kami dalam perjuangan kami menghadapi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan ada pertolongan dan penyertaan Tuhan, memberikan kekuatan kesehatan kepada kami, dan kami percaya hari-hari di depan kami akan lebih baik Tuhan, karena Tuhan yang menjadikan dan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas segalanya. Dan jikalau kami sebentar akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kami pada hari ini, kami datang kepadamu menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai bahkan memberkati semua umat Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk jemput kita semua, dan kita semua umat Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.